Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdi asy-syakhsu ma fatahu min muaqqatin wujuban fil fardi wa naddan fil nafli mata tadzakkarahu wa qadara ala fi'lihi ta'jilan li bara'ati dhimmati wa li khabari sahihaini man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha rawahu syaikhani. Melanjutkan pada pelajaran kita minggu yang lalu membahas soal a'dzarus salat, uzurnya salat. Uzurnya salat itu ada dua. Yang pertama adalah tidur. Tidur jadi uzur. Artinya tidur yang bagaimana dulu ya. Tetap nanti judulnya ninggalin salat, tapi itu dianggap uzur. Tidur yang pada waktu dia tidur itu sebelum masuk waktu sholat, itu tidur yang uzur, yang dianggap sebagai uzur ya. Jam 11 tidur, bangun-bangun jam 4 asar, zuhur bablas ketiduran pada waktu tidurnya, zuhur itu belum masuk waktunya, bangun-bangun waktu sholat asar. Kalau begini bagaimana? Kalau begini sholat zuhur kan berarti qadha tuh, diganti, diqadha diganti. Nah itu kalau umpamanya nanti waktu asarnya sedikit, sholat asar duluan ya, sholat asar duluan, kan itu waktunya udah masuk waktu asar, sholat yang di waktunya dulu sholat. Setelah sholat asar qadha sholat zuhur. Nah itu kalau tidurnya belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau tidurnya udah zuhur, jam 1 tidur, belum sholat zuhur, bangun-bangun asar, ini dosa nih gitu. Dosa juga, dosa ninggalin sholat. Yang kedua apa? Disunahkan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Sunnahnya zuhurnya didahulukan. Kenapa? Karena udah ditinggal tadi. Ninggalnya lantaran sembrono, taksir gitu. Sembrono itu apa? Sembrono itu iya sengaja udah jam 1 belum sholat zuhur, dia tidur malah. Dia pikir ntar jam 2 bangun, 1 jam aja lah tidur. Nah itu malah bangunnya asar. Nah ini taksir, kesembronoan ini nanti yang ditulis sebagai catatan dosa. Jadi kena dosa dua tuh, dosa tidurnya, itu tidurnya jadi dosa. Yang kedua dosa ninggalin sholat. Ini kita nih, kerjaan kita dulu begitu tuh. Sekarang kalau sampai begitu itu dosa itu. Maka orang dosanya banyak banget begitu tuh. Tidurnya aja udah dosa itu, tidurnya dosa. Kemudian apa? Ditambah lagi sholatnya ketinggalan. Nah, jadi 2 kali dosa nah, hitungannya gitu. Jadi uzur, tidur bisa jadi uzur, artinya tidurnya nggak jadi dosa, ninggalin sembahyangnya jadi dosa. Jam 11 siang tidur, zuhur kan belum masuk waktunya. Nah bangun-bangun asar, tidurnya nggak ditulis dosa, tapi ninggalin sholatnya ditulis dosa itu tetap ada hitungan tulisan dosanya. Nah kemudian sudah dibahas kemarin, dicontohkan saja tuh, diingetin dong ya. Wa yaqdi asy-syakhsu ma fatahum min muaqqatin wujuban. Wa yaqdi, dan mengqadha. Seseorang mengqadha bayar salat. Wa yaqdi asy-syakhsu ma fatahu
mengqadha seseorang salat yang telah ia tinggalkan min muaqqatin, dari salat muaqqat. Salat muaqqat itu salat fardu, salat yang di waktu, maksudnya dibatasi dengan waktu. Wujuban, wajib hukumnya fil fardi, pada salat fardu. Jadi sampai saat ini nih ada orang yang belum tahu gitu, emang sembahyang bisa diqadha gitu ya? Bisa. Orang wajib bagaimana kita ngomong bisa? Emang kalau sholat bisa diqadha? Wajib. Kalau sholatnya sholat fardu wajib diqadha. Itu. Iya, wajiban ditinggalin bayar qadha. Gitu. Ini dispensasi sebetulnya. Ada istilah qadha sholat gitu ya. Islam yang begitu tuh. Sholat nggak boleh diqadha kata dia. Kenapa? Karena ya waktunya udah habis, ya udah hilang begitu aja udah semuanya. Kalau kata dia begitu. Ya udah, orang waktunya udah ada, begitu keluar habis, sudah nggak usah dibayar lagi. Berarti kita sembahyang bukan pada waktunya. Nah, orang mau siap aja kan gitu ya. Manusia kan ada lengahnya juga. Iya, manusia ini ada lengahnya juga. Kapan waktu dia ketiduran, kelalaian, nggak sengaja tidur 12 sampai jam sekian itu. Nah, kenapa? Itu manusia. Kalau nggak ada acara wajib qadha, ulama nggak bikin catatan begitu. Nah, kagak mungkin. Kita ini bukan malaikat yang tank tiap waktu. Tank azan tuh ada di masjid, tank asar ada di masjid, bel asar ada di masjid, bel maghrib, bel subuh, tank subuh udah ada di masjid. Kagak mungkin. Itu kagak mungkin. Kenapa? Manusia ada lemahnya juga. Itu. Kalau dia nganggap orang sembahyang kudu di waktunya, ya harusnya memang di waktunya. Nah, tapi apa? Tapi ada semacam dispensasi, ada semacam keringanan bagi orang yang lalai, yang dilalaikan tapi dengan kriteria tidak sengaja. Dalam kriteria uzur yang tidak jadi catatan dosa ketika dia tidur. Contoh pertamanya tadi uzur sholat adalah tidur. Nah, ini kan ada satu kemurahan buat kita untuk menyusul gitu, maksudnya menyusuli sholat yang sudah tertinggal tadi. Itu nih orang-orang jadi kaku akhirnya tuh. Islam model begitu. Bayang nggak bisa diqadha, kaku jadinya, ketinggalan aja. Ya kalau kita ajak pergi lah, ketinggalan bener itu. Nah kalau dia kagak penting kong makan umpamanya. Kalau dia yang bagian ngatur acara di sana bagaimana? Orang sewot ya. Nah kira-kira begitu, sama ukuran apa? Ya, ukuran sholat juga karena diwajibkan kepada seluruh orang mukallaf. Islam berakal balik ya, selama masih ada akal Islam. Kemudian itu kriterianya, ya orang sampai kapanpun wajib sholat di waktunya. Umpamanya tertinggal berarti qadha. Wajib hukumnya apa? Wa yaqdi syakhsu ma fatahu min muaqqatin wujuban. Seseorang mengqadha salat yang telah tertinggal dari waktunya, mengqadha wujuban, wajib hukumnya fil fardi, pada salat fardu, wa nadban fil nafli, dan sunnah hukumnya mengqadha pada salat sunnah. Apa salat sunnah? Rawatib, ba'diyah, qobliyah. Saya habis salat umpamanya tadi saya sembahyang isya belum sempat qobliyah, keburu salat isya, entarlah saya qadha. Di mana habis sembahyang isya? Boleh ba'diyah dong. Ya nggak apa-apa, kita salat ba'diyah kemudian qadha salat qobliyah, salat sunnah. Ya boro-boro rawatib, yang fardu aja letot. Iya, letot pada belepotan, apalagi qobliyah, ba'diyah. Ya. Lil maghribi usalli sunnatan rakaataini ba'diyatan lil maghribi usalli sunnatan rakaataini qobliyatan lil isya'i. Saya kagak hafal niatnya. Aku niat bayang 2 rakaat qobliyah isya karena Allah Ta'ala, gitu aja udah. Ya kalau kagak mau hafal-hafal, namanya rada ribet begini. Saya niat sholat qobliyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala, gitu aja udah. Kagak bisa usoli, udah nggak pakai usoli.
ya. Habis kita hafalinya lama banget ini saya masalah qobliyah udah berapa, udah sebulan udah hafal-hafal, makanya saya nggak sembahyang jadinya. Nah, ribet juga jadinya. Itu sholat sunnah itu apa? Nambelin yang kurang-kurang dari sholat wajib kita tuh, nambelin gitu, nutupin. Ya walaupun pada kenyataannya kagak bisa nutup. Penggorengan mah bang, penggorengan kalau udah bocor ya kagak bisa kita tambal pakai plastik kan gitu ya, kita tambal pakai timah tetap aja kelihatan bekas bolongnya ya, tapi kan minimal ketambal kan gitu ya. Artinya apa? Ibadah fardu yang pernah kita tinggal itu ketika kita banyak sembahyang sunnah itu pahalanya nambel, maksudnya nambahin nabungin 20.000 50.000, iya 50.000 100.000 pergi haji akhirnya itu begitu kira-kira tuh. Sholat ini namanya sholat mereka kedoyan aja ya, sholat mata tazakarahu di sini tulisannya apa? Wajib hukumnya mengqadha sholat fardu yang tertinggal. Sholat fardu yang kita pernah tinggal wajib diqadha. Sholat sunnah juga sunnah hukumnya mengqadha sholat sunnah yang pernah kita tinggal. Mata tazakarahu, kapan-kapan kita ingat, maksudnya kapan-kapan kita ingat.